Tentunya gitu ya. dengan narasumber-narasumber yang seru juga. Tadi kita Mhm, udah menutup market bersama Mega Capital terkait bagaimana ISG berlangsung hari ini yang mhm. sempat anjlok sampai 9%. Sekarang kita Ouch. juga akan kembali membahas soal dampak tarif ini dan juga bagaimana nanti kita harus meresponsnya. Mhm. Kali ini kita sudah datangkan jauh-jauh profesor dari negeri seberang Kalau tadi dari Miami, ini sekarang dari mana nih? Pasar Minggu. dari Dari Pasar pasar nih. Minggu, Oh, ini Sunday dari Market. Sunday Market Benar, ya. ada Pak Ahmad Tauhid di sini dari Indef tentunya. Selamat sore. Selamat sore, Selamat Pak. sore, apa kabar? Kabar baik, Baik Pak Tauhid. sekali. Pak Tauhid juga sama nggak sama investor-investor yang tadi pagi tuh penuh dengan kepanikan? Saya kira saya ya juga membaca ya, Hmm. market sebenarnya sama begitu ya. Mhm. Artinya kegundahan saya ini setelah pas saat itu diumumkan, langsung tuh kita langsung melakukan telaah dan sebagainya. Ini Hmm. harus kita antisipasi, kalau enggak Hmm. ya terus terang ekonomi kita cukup terhit begitu ya. Betul. Mhm. Walaupun tidak sebesar China, tapi paling tidak ini pengaruh lah. Ini karena Pasti. kan industri kita ini banyak yang basisnya ekspor ke Amerika Mhm. gitu ya, ya Mhm. sepatu ya macam-macam lah. Benar. Makanya kita mikir karena masyarakat kita juga akan terkena dampak. Gitu. Walaupun nggak semua ya. Iya, Hmm. iya, iya. Atau mungkin Hopefully. justru yang ini tadinya mau aku tanyakan kan nanti gitu ya, tapi jadinya penasaran juga apakah sebenarnya ini berimbasnya sama beberapa lapisan masyarakat Indonesia tertentu atau sebetulnya semua tapi belum perlahan-lahan ini bagaimanapun juga akan mempengaruhi semua masyarakat Indonesia gitu. Ya, yang efek langsung tentu saja ya bagi para produsen ya yang punya ekspor ke Amerika gitu. Misalnya produsen CPO, kemudian Enggak tekstil, alas garment kaki, ya. furniture, mesin, peralatan ya, sampai beragam produk-produk lah kita yang ke sana. Ketika tarif 32% pasti akan ada penyesuaian harga dari produk kita yang di-sell di Amerika. Kita belum tahu apakah 5 atau 10%, tapi tentu yang bayar kenaikan tarif bukan kita, tapi masyarakat Amerika ya sebagai konsumer. Otomatis dengan situasi ketidakpastian, apalagi Amerika juga lagi efisiensi, demonya juga begitu, otomatis ya mereka pasti akan mengurangi ya barang-barang yang kemungkinan marketnya cukup besar di Amerika ya. Kita bersaing dengan Vietnam atau China sekalipun untuk produk-produk tersebut gitu. Jadi dampaknya kita ya putaran keduanya nanti mungkin di akhir kuartal kedua ataupun awal kuartal ketiga kita pasti ada akan penyesuaian produksi karena harga efisiensi dan sebagainya, harga naik tiba-tiba tanpa ada persiapan di tengah kondisi Amerika lagi penurunan pertumbuhan ekonomi. Ya mau nggak mau pengurangan tadi produksi, efisiensi pabrik, termasuk tenaga kerja terjadi. Jadi yang putaran pertama pasti tenaga kerja yang memang basis ekspornya terutama ke negara-negara Amerika, begitu ya. Saya kira Apa aja itu. sih Pak untuk yang saat ini kita basis ekspor ke Amerika secara industri? Misalnya alas kaki ya, itu kan kita punya produk Nike, walaupun bersaing dengan Vietnam, ada Adidas, kemudian itu kan basisnya banyak di Tangerang, mungkin sebagian ada juga di luar Jabodetabek begitu. Kemudian furniture ya, produk-produk dari Jawa Tengah itu Jepara dan sebagainya itu juga akan terdampak ya. Kemudian juga pabrik CPO ya, beberapa itu yang industrinya tersebar di Sumatera dan juga Kalimantan juga terdampak, terutama yang memang marketnya Amerika ya. Saya kira itu mesin dan peralatan itu banyak di kawasan Karawang dan sebagainya yang juga termasuk elektronik gitu. Jadi itu yang kemudian terdampak. Tapi kita belum tahu kalau misalnya ini short term, mungkin perusahaan masih bisa menahan ya, punya perjanjian kerja dan sebagainya. Tetapi kan kita harus memikirkan ini efeknya dalam apa enggak gitu. Kalau dalam pasti akan ada penyesuaian termasuk tenaga kerja tadi. Itu semua tergantung seberapa cepat pemerintah merespons kebijakan ini Pak ya. Betul. Dan Pak Tauhid melihat sudah cukup cepatkah pemerintah atau respons pemerintah sejauh ini seberapa baik? Ya saya kira begini, memang tahap awal itu adalah negosiasi ya, karena retaliasi ataupun melakukan tarif balasan sangat tidak mungkin bagi kita. Kalau menurut saya ya agak relatif kurang cepat dibandingkan yang lain. Karena begini, kita belum punya menu apa yang kemudian kita sediakan tarif komoditi apa
yang kemudian kita harus hapuskan sampai 0%. Itu yang pertama. Belum Kedua, di-list tuh ya? belum di-list secara detail. Hmm. Umumnya sudah, tapi detailnya belum kelihatan, Hmm. begitu. Itu bisa mengurangi berapa persen tarif. Yang kedua adalah kita tidak punya kan Amerika ini ingin balance ya. Tadi defisitnya sekitar 18 miliar US dollar. Kalau Amerika ingin ada balance, apa kemudian komoditi yang bisa kita impor cepat untuk dari Amerika sebesar 18 miliar US. Nah, dari pertemuan tadi siang ya di seminar Sarasen Ekonomi Indonesia itu belum kelihatan tuh roadmap ke arah sana. Karena menurut saya ya Trump nih orangnya yang direct langsung gitu. Dia nggak perhitungan tarif aja sederhana, persentase defisit dia terus rasio ekspornya, rasio defisitnya begitu ya. Tanpa ada perhitungan misalnya apakah komoditi ini sensitive list atau bukan sensitive list, dan nggak dihitung jumlah tarif itu aja. Jadi jumlah besaran defisit. Nah, artinya apa? Ya mereka nggak peduli proses reform yang terjadi di kita. Pokoknya sederhananya defisitnya hilang, balance-nya terjadi. Begitu. Artinya apa? Ya otomatis kita harus punya perhitungan, ini kita kalau mau impor apa yang kemudian dialihkan dari negara lain ke Amerika. Gitu. Nah itu kan yang belum keluar tuh. Karena memang beresiko gitu ya. Karena udah sempat ditunda Pak ya. Iya sempat ditunda, iya misalnya. Pengumumannya gitu, responsnya, betul. Tapi masih belum belum. Misalnya gini, kan kita impor dari Amerika gandum. Ya. Tetapi gandum kan bukan hanya nggak dari Amerika, kita juga ada dari Ukraina dulu ya, dari Rusia. Mau nggak kita pindahin importasi yang tadinya dari Rusia Ukraina ke US, dari US gitu. Itu kan nggak sesimpel itu gitu. Tapi Amerika kan pengennya begitu gitu loh. Misalnya gandum. Atau kita kalau Vietnam sederhana, dia beli Boeing gitu. Udah mengurangi defisit ya gitu, Boeing yang dari Amerika begitu. Nah kita kan juga nggak mungkin, kita kan sewa begitu. Nah itu yang kemudian real-realnya bisa nggak pada waktu negosiasi itu dilakukan. Jadi kalau nggak real, saya kira sulit untuk itu bisa ada terjadi kesepakatan. Kita punya poin apa atau mungkin kita punya bargaining power apa pada saat bernegosiasi, apa yang kemungkinan yang bisa kita offer gitu sama ya Amerika? Saya kira begini, kalau dari segi komoditi memang yang paling punya potensial hanya di migas ya. Kalau produk teknologi dan sebagainya jauh lebih complicated begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu saja ya geopolitiknya yang kemudian kita agak lebih patuh nih ya. Misalnya kemarin kita sudah ikut BRIC ya. Untuk Amerika ada Indo-Pasifik ataupun Trans-Partnership. Ya kita induk ke Amerika dengan beragam perjanjian, termasuk misalnya apa yang bisa kita share misalnya untuk kekuatan di geopolitiknya di Natuna dan sebagainya dengan Amerika, sehingga dia standpoint-nya juga cukup kuat di situ. Jadi dan yang kedua adalah investasi begitu ya. Tentu yang harus dilihat, Amerika ingin masuk investasi kemari, sehingga apa? Untuk direekspor ke hasilnya untuk ekspor ke Amerika. Nah itu yang kemudian yang selama ini mandek investor Amerika masuk kemari, ya itu yang kemudian ditawarkan, tapi dengan catatan mengurangi defisit tadi, begitu ya. Jadi bukan ke ekspor negara lain, tapi ke Amerika lagi gitu. Misalnya nih, ya katakanlah untuk jangan-jangan ya Freeport itu kan harus kembali ke Amerika begitu ya, investasinya masuk tapi dia harus masuk ke sana gitu. Itu jadi kemana-mana bisa bergain kan itu. Jadi memang ini harus dikalkulasi ulang ya peran Amerika terhadap kita begitu. Meski Pak Tauhid rasa-rasanya tidak sesederhana itu ya, bagaimana kita bernegosiasi ke Amerika, kita bisa impor yang mana dari mereka gitu, karena pada akhirnya ini kan juga efek domino jadinya ke negara-negara lain, dan ya itulah makanya kenapa ini pada akhirnya disebut perang dagang gitu Pak Tauhid. Dan ini nggak bisa dihindari karena Amerika dan China sendiri sampai saat ini terus serang-serangan, balas-balasan gitu. Betul. Jadi kayak too good to be true gak sih Pak Tauhid, kita bilang ini tuh bisa diselesaikan dengan negosiasi gitu. Enggak bisa. Ini harus diselesaikan sama si dua ini dulu justru, gak sih Pak Tauhid? Atau kita bisa dengan negosiasi saja kita cukup? Enggak bisa. Jadi tentu yang harus dilihat dalam perspektif kepentingan ekonomi, pasti tidak lupa dilandasi juga ada kepentingan geopolitik. Betul. Begitu ya. Jadi ketika dominasi Cina ataupun Rusia dan lainnya kuat di kita dalam
10 tahun terakhir ya. Nah, Amerika kan ingin porsi yang juga lebih terhadap kita. Otomatis ekonomi menjadi pintu masuk, tetapi politiknya clear-nya apa? Betul. Misalnya nih, bahwa Amerika ingin kebijakan devisa hasil ekspornya itu agar dolar di kita tidak tertahan gitu ya, dihapuskan ya. Dia ingin dolarisasinya gagal begitu. Nah, kan itu juga harus berlangsung, berarti oke, BRICS without dolarisasi misalnya, oke boleh politiknya ekonomi, tapi dolarnya jangan gitu. Dan agenda kita gagal jadi. Ya bisa jadi gitu. Jadi kan nggak mungkin sederhana itu, hidden agendanya pasti dilakukan gitu ya. Karena lagi-lagi ya Amerika kan dalam konteks geopolitik global ya, dengan Cina ini kan sejak Trump terpilih di periode pertama itu tekanan market ya, itu tendensinya ke China semakin tinggi. Tensinya tinggi. Jadi otomatis ya sekarang public ininya trade war itu sebenarnya bukan ke Rusia atau negara lain, justru ke Cina. Yang lain ini sebagai cycle, sebagai putaran lapis kedua ketiga yang ini akan kemana dampaknya. Kalau kita ketergantungan Cina, mereka lagi trade war, ya kita kena imbas, dan itu yang belum kita perhitungkan dalam kalkulasi negosiasi ini begitu. Untuk saat ini mungkin kita masih bisa redam nih Pak dengan daya tahan lokal kita gitu misalnya, atau seberapa mampulah perusahaan-perusahaan ini untuk bisa mengurangi yang namanya efisiensi gitu. Seberapa panjangnya napas perusahaan-perusahaan ini untuk bisa menahan sampai nanti adanya efisiensi Pak Tauhid kira-kira? Saya kira memang biasanya dalam 1 tahun itu sudah banyak kontrak ya, yang sifatnya global dan sebagainya. Tetapi kan ada ini situasi force major. Situasi yang di luar, semua memahami ini situasi force major. Jadi yang mereka tadi nyaman setahun 2 tahun dengan situasi ini, akhirnya menjadi sangat khawatir, bahkan menjadi short term sekali. Artinya daya tahan mereka, perusahaan-perusahaan itu bisa kurang dari setahun begitu. Artinya bertahan dengan kemampuan finansial, tidak melakukan PHK dan sebagainya, itu semakin short term begitu ya. Jadi semakin pendek begitu. Termasuk harga-harga yang kita impor dari Amerika juga bakal naik, itu juga akan cepat terjadinya. Ya, otomatis kan begini, ketika katakanlah misalnya begini, Amerika, kita impor dari Amerika. Tetapi Amerika sumber input bahan bakunya nggak mereka produksi sendiri. Mereka input juga dari negara-negara Vietnam, China dan sebagainya, misalnya untuk produk teknologi. Itu pasti gabungan banyak negara. Ketika dia berlakukan kata tarif impor yang tinggi sekarang, otomatis dia juga mengekspor ketika harganya akan naik untuk produk teknologi. Misalnya nih ya, sederhananya produk Apple. Chipnya dari mana? Kemudian ininya dari mana? Semua dikasih tarif gitu. Wajar kalau misalnya produk Apple besok itu harga berubah gitu. Termasuk daging-dagingan. Buah-buahan juga Pak ya? Beberapa produk yang dari Amerika pangan ya memang pasti naik ya, walaupun mungkin kandungan lokal kontennya lebih tinggi, tapi yang teknologi yang multi country itu pasti akan terdampak termasuk paling tinggi begitu. Pokoknya semua yang bahan impor dari Amerika itu harganya bakal naik ketika di sini ya. Betul, karena mereka nggak produksi dari own resources gitu ya, dari negara-negara lain juga. Ya berarti dengan kata lain adalah ya kita semua kena aja gitu ya. Kena. Jadi ya saya memahami pemerintah tadi juga harus positif ya dan optimis ya, tetapi juga harus ada plan B bagi industri-industri yang terdampak ya. Karena kita pelajaran di Jepang, Korea dan sebagainya, ini plan B-nya siapkan, terutama bagi industri kita yang kena. Saya kira itu harus disiapkan. Sayang tadi nggak muncul ya dalam paparan 2 menteri ya. Apa yang harus disiapkan bagi industri-industri yang terdampak. Pak, kalau boleh dikasih comparison gitu, perbandingan dibanding sama Trump 1.0 yang sebelumnya, kan perang dagang juga tuh Pak. Mana yang lebih mengkhawatirkan? Ini yang sekarang. Yang ini ya? Ya, kalau dulu kan hanya Cina. Betul. Cina kena tarif ya, seingat saya sekitar 20-an ya persen. Nah, itu juga udah menghit, tapi Cina lebih pintar lagi begitu ya. Mereka mindahin pabriknya ke Vietnam, pindahin pabriknya ke Meksiko. Jadi Meksiko sama Vietnam tarifnya jauh lebih rendah. Itu jadi geoekonominya terlihat gitu ya. Nah sekarang kalau model begitu nggak bisa. Semua negara harus kena tarif. Jadi mau mindahin ke Vietnam tarifnya lebih tinggi lagi.
Iya, Jadi iya. dia udah dibaca mereka, waduh kemarin itu yang Kecolongannya di situ kecolongan ya. gitu. Akhirnya sekarang lebih 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 kacau. 60-an negara dulu paling hanya China aja, tetapi nggak bisa. Ya China kan lebih lebih lihat Ya. peluang nggak mungkin. Ya tarifnya kayak sekarang misalnya ya Singapura 10% gitu Iya. ya. Biasa aja produk Cina nanti jalannya lewat Singapura. Iya. Kita bisa Lagi juga nggak Pak gitu Pak? bisa, tetapi kan ya kita harus Nggak banyak. kehilangan nilai uangnya juga lumayan Oh gitu iya ya. iya iya. China bisa saja dia hanya stempel dari Singapura gitu, sederhana tarifnya lebih rendah. Iya semua Dari pintu akan Singapura. dilihat mana yang tarif rendah bisa masuk ke market Amerika ya gitu. Karena memang gini nggak mudah juga bagi Amerika itu melakukan proses replacement semua industri yang sudah sangat kompetitif. Misalnya di alas kaki, tekstil, elektronik, nggak Ya. mungkin karena apa? Satu input bahan baku sumber daya itu sudah tergantung global wide ya. Yang kedua, biaya tenaga kerja Amerika sudah sangat tinggi, nggak mungkin mereka mau dibayar kayak upah kita, upah Vietnam atau upah Bangladesh atau upah Cina, nggak mungkin. Artinya mereka juga harus mikir, oh iya nggak mungkin ya. Karena itu tawarannya adalah sederhana. Yang Amerika bisa ekspor ke masing-masing negara ya digedein dong gitu aja. Soal mereka nanti bernegosiasi dengan negara lain, nah itu urusan masing-masing. Nah, itu yang saya kira kepusingan pemerintah. Semua Trump negara mikirin itu begitu. nggak ya? Enggak lah, dia berpikirnya sederhana gitu. Atau sebetulnya ya di satu sisi ya memang ya haknya dia juga ingin meningkatkan produksi atau konsumsi dalam negerinya juga gitu. Iya. Kita kan begitu kan. Masalahnya Trump tuh nggak mau tahu. Ya menurut dia begitu ya begitu. Padahal kan perang dagang ini pada akhirnya juga membunuh warga Amerika kan Pasti, Pak. pasti. Dan efek terngerinya adalah resesi dan akhirnya itu bunga bisa. Ya, jadi sebenarnya sudah bisa kalkulasinya itu sudah dihitung. Jadi saya ingat IMF report Oktober 2024 sudah di reminding bahwa akan terjadi seperti ini dengan gerakan Trump karena mungkin dokumen-dokumen kampanye, dokumen Sudah itu sudah terlihat. tersebar lah gitu ya. Sudah di reminding begitu. Sampai 2026 itu resesi di Amerika itu masih 2025 ekonomi dunia turun, Amerika resesi tapi mulai comeback di 2026. Artinya industry adjustment itu butuh waktu 2 sampai 3 tahun di Amerika. Itu sudah perkirakan, makanya dia tetap kekeh walaupun demo ya bolehlah saya dihina dan sebagainya, tapi mari kita lihat 2-3 tahun ke depan begitu. Apa yang kemudian perubahan terjadi di Amerika. Nah, ini kan wow seberani itu Amerika melakukan itu gitu ya. Ya karena banyak hal yang buat ya kalau mereka dengan model seperti ini ya mereka hanya tumbuh misalnya hanya 1,72% gitu. Sementara mereka ingin lebih wealth lagi, lebih sejahtera lagi. Padahal mereka sudah 80.000 US dollar per kapita income-nya udah tinggi banget begitu. Tapi ya malum begitu ya teori sama pasar bebasnya mereka itu yang kemudian menjadikan mereka jauh ingin lebih kaya lagi begitu. Dengan cita-cita kita yang mau meningkatkan Ekonomi. pertumbuhan ekonomi jadi 8%, Minimal. akhirnya ditambahin lagi. Maksudnya Karena gue perjalanan kita mendengarkan it's itu langsung dari Pak Hashim. Dia bilang kita mau ekonomi kita tumbuh 8%. Minimal loh ya. Gitu. Jadi itu selalu ada di kepala gue bagaimana pemerintah sekarang tuh sangat optimistis gitu dengan 8% itu. Jadi it's kind of funny. Tapi semakin berat lah berarti perjalanan kita juga ya kan. tetap ya optimis tetap ya saya kita sepakat Optimis harus. tetap ya. Jadi kalau 8% ya melesetnya jangan jauh lah gitu ya, biar ada apa teman-teman katakanlah banyak pelaku usaha bisa ada Semangat spirit juga, untuk ya. tumbuh ya. Tapi memang begini perlu ada kemudian beberapa industri sektor yang kemudian memang harus kita bantu agar tadi bisa pulih kembali dengan situasi seperti ini ya. Ada ancaman-ancaman harus kita siapkan buffer policy-nya dan sebagainya begitu ya. Walaupun mungkin ya kita di atas 5%, 5,5%, 6% itu bagus banget begitu negara dengan kondisi yang Sekarang. seperti ini ya. Dan apalagi kalau kita lihat China dulu pernah 7-8% ya, dengan sekarang bubble di sektor perumahan dan sebagainya hanya 4,5-4,6% aja, ya itu sudah berat juga bagi mereka gitu ya. Kalau kita ingin meniru mereka harus ada jurus yang berbeda gitu ya. Saya kira ini yang saya kira
kita belum menemukan itu. Saya kira ya itu yang Formulanya ya. formula ya Hmm. itu yang saya kira perlu lebih dari apa yang dilakukan pemerintah saat ini agar 8% tercapai. Pak Tauhid, perang dagang ini tentu pada akhirnya akan juga berpengaruh dong ke APBN. Pasti. Nah, APBN tentu jadinya akan melakukan penyesuaian kembali. Betul, ada harus buffer, betul. Betul. Ini apa saja efeknya Pak? Utang gini. nambah? Kira gini ya, perang dagang ini pasti akan terjadi penurunan. Betul. Ya, pertama secara langsung ya biaya ekspor sama biaya impor itu menurun. Ya, otomatis penerimaan negara turun. Berkurang. Yang kedua, harga komoditas karena ada penurunan permintaan dunia, harga komoditas biasanya ikut turun. Migas, batu bara, CPO cenderung turun. Penerimaan negara juga turun begitu. Ini prediksi saya ya, dan ada kemungkinan itu yang kemudian harus dikalkulasi bahwa kalau kita tidak melakukan katakanlah pemotongan belanja, ya tetap kita tidak perlu melakukan perubahan. Tapi kalau belanja tetap dengan komitmen tadi belanja lebih dari 3.600 triliun, maka otomatis harus dipikirkan nambah hutangnya gimana begitu ya. Kita 616 triliun tahun ini ya untuk defisitnya atau 2,58%. Sudah melakukan proses pembelian SBN lebih dari 220 ya, 200-an lah ya triliun. Jadi baru bulan Maret saja sudah hampir sepertiganya begitu. Jadi masih banyak bulan begitu yang saya khawatir lebih dari 600 triliun dengan situasi dampak ke APBN-nya cukup lumayan gitu ya. Tadi ya, dan meskipun nanti di belanja akan ada pengurangan subsidi karena harga minyak kan turun. Betul. Gitu. Tapi di pendapatan juga turun begitu. Tetap nggak ke cover. Ya tetap nggak cover ya. Cuma kan ya masalahnya kan dampak ini bukan ke Amerika tapi juga ke negara mitra dagang kita gitu ya. Itu masalahnya. Pertanyaan saya selanjutnya Pak, perlukah ada realokasi budget untuk sejumlah program memprioritaskan dengan kondisi yang sekarang ya untuk bisa menjadi lebih relevan gitu? Saya kira sangat dimungkinkan ya. Jadi kan ini belum, maksud saya gini kan masih proses belum penetapan nih ya, misalnya efisiensi kemarin 300 triliun atau yang lain sampai sekarang kan belum realokasinya belum diputuskan pemerintah dalam satu revisi undang-undang begitu. Tapi sudah diputuskan kan Pak ke MBG dan juga Danantara. Iya, ini kan masih bisa berubah. Itu aja kemarin bisa berubah apalagi ini ya. Tetapi memang alokasinya mungkin tidak semasif yang kemarin begitu. Bisa saja misalnya memberikan insentif fiskal ya bagi sektor-sektor yang terdampak begitu, atau misalnya dibutuhkan nih karena ekonomi daya beli menurun justru program-program yang tadi katakanlah padat karya plus crash program biasanya di infrastruktur begitu ya, itu bisa menjadi solusi mengatasi daya beli yang melemah gitu. Saya kira masih dimungkinkan, terutama tadi yang sifatnya misalnya memperbesar langsung menambah dana transfer ke daerah ya, plus dana desa, itu kan bisa langsung ke masyarakat desa. Dengan kemarin pengurangan harusnya dikembalikan lagi dana desa sehingga bisa menambah ya kekuatan fiskal kita di daerah gitu. Tadinya mau nanya, mau aku tahu orang kemana nanyanya. Iya itu mungkin bisa dijawab sama netizen sendiri ya, kira-kira program dari apa sih ya, yang akan gitu. Realokasi budgetnya gitu ya. Saya belum bisa mengatakan itu ya. Tadi Presiden. Kan ya tadi MBG kan dipresentasikan sebagai alternatif ya. Tapi menurut saya MBG bagus ya, tetapi mungkin bukan solusi jitu menghadapi isu Trump ini begitu ya. Soalnya kita juga sebelum pada akhirnya perangnya pecah Pak, daya beli kita juga udah lemah duluan gitu. Betul. Ini aja tadi BPS ngomongin inflasi juga lebih rendah dari tahun lalu kan Pak? Betul ya. Inflasi rendah itu baik, tapi terlalu rendah itu mencerminkan tidak ada daya dorong ekonomi begitu ya. Kita nggak bisa mengatakan paling rendah paling baik karena inflasi juga sisi positifnya menjadi insentif bagi dunia usaha ataupun pelaku usaha begitu. Jadi menurut saya memang ketika ekonomi melemah dan kemarin ada efisiensi harusnya dikalkulasi ulang ya, kenapa justru efisiensi menyebabkan ada sedikit pelemahan di daya beli begitu. Itu yang kemudian kita bicara realokasi apa yang kemudian tepat untuk mendorong
daya beli masyarakat ke bawah. Apalagi kita tahu bawahnya mungkin karena ada bantuan sosial, tapi yang kelas menengah ini kan nggak kena gitu ya. Kelas menengah ini yang kemudian apa program yang kemudian masuk bagi mereka sehingga daya beli masyarakat bisa tumbuh, dan kelas menengah inilah yang kemudian membuat pinjol, Pak. Kalau pinjol justru melemahkan melemahkan daya beli pinjol itu. Itu pajak untuk tiap yang beli es kopi susu. Waduh, itu pajak makan minuman 10% melemahkan juga. Ya repot. Dari judul gimana? Jangan dong ya. Itu nanti beda lagi. Obrolan kita nanti jadinya beda lagi juga gitu. Sebenarnya ada banyak banget yang pengen kita tanyakan lagi ke Pak Tauhid, tapi waktu kita terbatas sih gitu ya. Baiklah. Tapi ini deh Pak, should we panic gitu? Enggak lah ya. Nah ya, enggak perlu lah, not really ya. Tetapi berdoa aja yang kencang ya, sebagai mungkin ya siapapun pengambil kebijakan, mungkin di publik harus tetap jaga kasih confidence gitu, ke market confidence. Tetapi ada langkah antisipatif yang perlu dilakukan, plan B-nya, worst skenario-nya, sehingga publik tidak perlu khawatir, dan dibuktikan dengan beragam skenario yang melegakan lah, terutama mungkin beberapa sektor industri yang terdampak. Saya kira itu harus disiapkan. Ya. Baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Tauhid untuk sudah mampir ke Detik Sore di tengah huru-hara yang luar biasa ini. Tadi katanya saya yakin Pak Tauhid banyak sekali ini pertanyaan dari rekan-rekan media nih sepanjang minggu ini. Iya, dan juga sebetulnya jadi catatan juga gitu, bahwa sebetulnya enggak bukan sesuatu yang harus dihadapi dengan panik-panik banget juga gitu. Maksudnya kita masih menunggu apa action pemerintah gitu selanjutnya gitu ya, mengenai negosiasi yang akan dilakukan gitu setelah ini gitu. Kata gue sih banyak-banyak doa ya guys, supaya pemerintah bisa menghasilkan kebijakan yang paling jitu buat menyelamatkan ekonomi kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Tauhid sekali lagi. Selamat Lebaran, selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin sekali lagi juga. Detik